Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan ceritain tentang pengalaman aku yang sering banget ditanyain orang, kerja sambil kuliah. Gimana rasanya kerja sambil kuliah? Rasanya sih seperti itu ya. Jadi selama aku di sini, aku tuh aslinya tuh orang dari Jawa Timur. Terus aku merantau di Kota Batam, yaitu di Kepulauan Riau. Nah, pertama sih tujuannya aku tuh kerja, tapi aku juga ingin kuliah gitu. Nah, itu aku mulai kuliah di tahun, daftar kuliah itu di tahun 2015, tempatnya itu di bulan Maret, 15 Maret 2015. Nah, jadi aku daftar kuliah. Waktu itu sebelum kuliah itu aku kerja dulu. Jadi aku kerja di suatu perusahaan, yaitu perusahaan milik Jepang, karena di sini tuh mayoritas tuh pekerja industri atau buruh industri ya, karyawan pabrik seperti itu. Nah, gimana ngebagi waktunya itu sebetulnya pandai-pandai kita gitu ya. Cuman aku ngejalaninnya dengan enjoy aja. Kalau dibilang berat sih berat, kalau dibilang enak ya gimana. Kalau kita punya keinginan, menurut aku sendiri tuh nggak ada yang nggak mungkin dan semua pasti bisa kalau kita yakin dengan keinginan kita. Nah, banyak orang yang nanya, apa nggak capek sih kak, udah pulang dari berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, terus kuliah lagi, nggak ada berhentinya setiap hari kayak gitu, pernah nggak sih sakit kayak gitu kan. Jadi uh, aku semuanya ngejalannya dengan enjoy aja gitu. Jadi rotasi kerjanya itu aku tuh kadang 2 shift. Jadi kalau shift pagi, kerjanya itu shift pagi, jadi jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu. Kalau shift malam itu dimulai dari jam 7 malam sampai ke jam 7 pagi. Nah, ditanya kapan bisa kuliahnya kak, kayak gitu kan. Nah, karena aku tuh ngambil kampusnya itu yang bisa untuk sambil bekerja, jadi dia mengikuti rotasi jam kerja kita. Nah, kalau aku masuk kerjanya pagi, berarti sepulang dari aku kerja itu aku langsung pergi ke kampus. Nanti kalau aku kerjanya malam, aku pergi kuliahnya itu pagi setelah kerja gitu. Jadi ke masuk kuliah itu kalau jam pagi itu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, kalau yang malam, shift malamnya kalau kuliah itu dari setengah 7 sampai jam 10 malam. Itu jadi eh itu waktunya tuh jangkanya sangat lama ya. Jadi itu aku jalanin ya kuliah itu dari Senin sampai Jumat. Kalau kerja itu wajibnya juga 5 hari kerja, Senin sampai Jumat juga. Cuman kalau ada lembur, kita harus diwajibkan lembur itu kadang juga sampai Sabtu Minggu gitu. Tapi kuliahnya juga itu waktu semester 1 itu karena 24 SKS itu kita sampai hari Sabtu juga. Itu memang benar-benar bukan yang mudah gitu ya. Jadi awal-awalnya Amel masuk kuliah itu kalau dibilang apa ya, berat banget gitu. Pernah waktu baru daftar kuliah itu kan kita harus namanya P2K atau perkenalan mahasiswa baru kayak gitu kan. Itu harus kita harus nyampe kampus jam 6 setengah 7 pagi itu udah harus di sana. Sementara aku pulang jam 7. Jadi waktu itu aku izin sama atasan aku buat aku pulang jam 6 pagi. Jadi setelah jam 6 itu seingat aku nggak mandi itu. Aku cuma cuci muka, beresin badan, ganti pakaian, nyiapin buku, peralatan perlengkapan untuk P2K buat maba itu. Aku langsung ke kampus gitu.
itu belum sarapan belum apa, itu dari malam. Gimana rasanya ngantuknya itu berat banget pokoknya, dan itu selama 2 hari itu. Jadi aku pulang dari P2K itu dari kita jam 6 pagi berangkat, itu pulangnya jam 5. Sementara aku harus kerja lagi pulang jam 7. Jadi pulang jam 5 itu aku cuman nggak sempet makan. Aku cuman makan siang aja di kampus. Habis itu ikut kegiatan kampus, pulang jam 5 itu aku nggak makan. Jam 5 sore itu aku nggak makan, aku langsung istirahat. Aku bilang sama temen aku bilang nanti jam 6 bangunin aku gitu. Jadi kalau jam 6 itu kan, kalau di sini sholat maghrib itu jam 6.15 itu. Jadi jam 6 aku bangun, udah prepare buat mandi. Terus sekitar jam 6.45 aku tuh berangkat kerja, karena tempat kerja sama dormitory tempat aku tinggal itu nggak terlalu jauh. Jadi jam 6.45 sore atau malam itu aku mulai kerja lagi. Jadi bayangin itu kita nggak ada tidur gitu. Itu malamnya kerja itu ngeluh, bukan ngeluh sih, kayak gimana ya rasanya nggak tidur seharian, habis begadang terus nggak tidur gitu kan. Itu rasanya berat banget ngantuk. Jadi di tempat kerja cuman menjem mata ngerja, karena menurut aku ini memang tanggung jawab aku gitu, dan yang harus aku prioritaskan itu kerja gitu. Dan aku juga harus memprioritaskan kuliah aku gitu, karena banyak orang yang nggak yakin kalau kamu kerja sambil kuliah, kamu bakalan kelabakan, keteteran gitu, nggak akan mungkin bisa menjalani dua-duanya gitu. Tapi dalam hati aku, benar aku tuh, aku yakin aku bakalan bisa ngelakuin itu. Aku beda dengan yang lain, menurut aku tuh kayak gitu. Dan atasan aku pun nggak percaya, karena itu pasti kamu ntar lagi bakalan runway atau namanya itu kabur dari perusahaan itu. Tapi aku nggak akan berpikir seperti itu. Aku bakalan buktiin kalau itu tuh gak akan terjadi sama aku gitu. Jadi dari jam 6.45 jam 7 aku masuk, terus kerja, pulang lagi pagi, minta pulang lagi jam 6, aku ke kampus lagi, karena itu kan P2K 2 hari. Jadi selama 24 jam itu kalau dihitung itu 2 hari berturut-turut itu tidurnya itu cuma 1 jam aja, jadi jam 5 sampai jam itu aja. Dan itu memang berat awal-awalnya sih, berat banget. Itu paling berkesan, dan itu yang jadi pendorong dan penyemangat aku yang harus aku tuntaskan. Pada masalah apapun aku mikirnya perjuanganku untuk memulai ini tuh udah berat banget. Aku udah susah dari awalnya kayak seperti itu, nggak ada tidur sama sekali. Aku harus berani menghadapi atasan aku seperti apa, terus mengurus semuanya sendiri. Itu yang menjadi motivasi aku harus menyelesaikan semuanya gitu. Jadi itulah awal aku kuliah. Jadi setelah P2K 2 hari itu aku ngejalanin semuanya seperti jadwal yang udah ditentukan, yaitu semester pertama itu kita kuliah dari Senin sampai hari Sabtu, dan aku kerja waktu itu juga masih padat-padatnya. Itu aku nggak cuman ada libur dalam 1 bulan itu cuman 1 hari. Itu kalau 1 hari itu dalam perhitungannya itu waktu change shift. Jadi kalau dari pagi mau ke malam itu nggak ada libur sama sekali, tapi kalau dari malam ke pagi itu aku ada libur. Jadi di situ baru aku cuma libur sehari dalam 1 minggu, dan itu padat banget ya. Susah. Kita harus mengatur stamina kita harus kesehatan kita, makanan kita, semua itu yang perlu kita jaga. Jadi kalau dibilang kuliah sampai kerja kok bisa sih, itu semuanya itu menurut aku tergantung dari niat teman-teman semua, niat kita awalnya itu maunya seperti apa. Karena
yang tahu kondisi kita ya kita sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi setiap harinya yang aku lakukan tuh ya seperti itu, berangkat pukul jam 6 kurang, masuk kerja jam 7, sampai perusahaan jam 7, mulai kerja, pulang nanti jam 7 malam. Habis pulang itu langsung tanpa ganti uniform, masih pakai baju kerja. Jadi sebelum berangkat itu aku juga udah bawa buku perlengkapan kuliah aku ke tempat kerja, taruh di loker. Nanti sepulang kerja jadi aku langsung ke kampus, itu nggak ganti pakaian, masih pakai seragam perusahaan, masih pakai seragam lengkap, itu langsung ke kampus. Dan itu aku dari semester berapa itu selalu telat, karena kan mulainya kan 6:30, tapi aku datang pasti itu jam 7:15, 7:30 gitu, karena memang keluar perusahaannya itu udah jam 7:05, belum lagi macet apa itulah. Jadi kadang dosen aku suka ya, tahulah, kadang ada yang marah, ada yang mungkin yang tahu kondisi kita itu pekerja seperti apa, ada yang memaklumin. Tapi sampai sejauh ini semua tahu gitu. Kadang kalau aku udah masuk malam itu pernah rasanya itu saking ngantuknya itu nahan ngantuk sampai kayak gitu, sampai udah diteriakin nanti, Amel sana pergi ke toilet dulu gitu kan, untuk cuci muka gitu. Itu ya udah, itu langsung cuci muka. Kadang kan udah nahan ngantuk kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri sih kayak gitu, semua gampang, dan menurut aku tuh mudah gitu, asal kita ada komunikasi antara kita sama atasan tempat kerja kita, sama rekan kerja kita, sama dosen kita di kampus. Jadi komunikasi itu penting, karena kalau dengan kita ngasih informasi ke mereka, mereka juga akan paham dengan kondisi kita gitu, seperti apa kondisi kita saat ini gitu. Jadi itulah yang membuat aku semangat, yang sampai sekarang aku bisa menyelesaikan kuliah aku dengan baik mungkin. Itu seperti itu. Jadi kalau ditanya caranya gimana, ya kita harus pandai banget waktu kita. Kalau ditanya kapan waktu mainnya, kapan ketemu temennya, kapan jalan-jalannya gitu, jawabannya tuh nggak ada gitu. Jadi waktu aku masih kerja sambil kuliah, aku tuh kayak kehilangan banyak temen aku gitu kan, karena temen aku banyak yang ngejauhi aku. Ya aku tahu kan aku memang sibuk, jadi nggak bisa diajak main-main kayak gitu. Karena kalau di waktu yang udah libur, itu aku lebih suka untuk ngerjain tugas-tugas kuliah aku. Jadi biar aku nggak terlalu capek juga gitu. Jadi waktu istirahat kuliah aku ke perpus, aku ngerjain tugas aku. Nanti waktu jam libur kerja, aku juga manfaatin waktu aku ngerjain tugas. Kalau enggak, aku lebih mending tidur di dormitory atau di tempat tinggal aku. Aku lebih suka itu istirahat aja di rumah, nggak mau jalan-jalan kemana-mana. Karena jam aku sama jam teman-teman aku beda gitu kan. Karena kalau aku kerja dari jam 7 ke jam 7, lanjut lagi kuliah sampai jam 10, pulang-pulang nyampe rumah setengah 11, jam 11, makan sampai beres-beres mandi kayak gitu sampai jam 12 malam. Jadi jam 12 malam itu baru tidur gitu. Kadang juga kalau harus numpuk banget tugas, itu sibuk lagi kerja, itu sampai pernah yang namanya ngerjain tugas sampai pagi, jam 3 pagi. Jadi siap kuliah dari jam 12 malam, ngerjain tugas itu sampai jam 3 pagi. Habis itu tidur nanti dari jam 3 sampai lah jam 4 atau enggak jam 5. Jam 5 bangun sholat subuh langsung lagi nanti kerja. Jadi kalau dibandingin sama orang lain beda. Jadi aku nggak mau ikut sama teman. Kalau teman-teman aku kan cuman
kerja aja gitu kan. Jadi jam 7 dia udah istirahat tuh dari jam 7 malam sampai ke pagi, jadi udah cukup gitu. Kalau kalau aku sendiri pribadi, buat aku yang lagi sibuk kuliah juga kerja, aku lebih mendingin waktu aku tuh buat istirahat aja di rumah. Jadi aku ngebagi waktunya kayak gitu. Tapi kalau nanti udah kayak udah libur semester, libur kuliah panjang, libur kerja, di situ aku baru kayak meet up sama teman-teman. Nanti aku ada ikut komunikasi, perkumpulan kayak itu. Jadi kayak kita itu juga ada waktu untuk bertemu dengan orang lain selain teman kerja kita gitu. Itulah di situ aku bagi waktunya di situ biar aku bisa ketemu sama mungkin kerabat aku atau kalau yang udah aku anggap keluarga di situ. Dan beli-beli kebutuhan yang lainnya itu ya pas libur-libur panjang kayak gitu. Jadi kalau hari-hari biasa kayaknya mustahil banget buat aku jalan-jalan ataupun liburan kayak gitu. Jadi kalau dibilang capek itu capek banget. Kalau dibilang nyesel atau gimana kehilangan teman-teman, nggak ada nyesel sama sekali, karena menurut aku suatu saat nanti pasti ada masa atau ada waktunya kita untuk temu bareng-bareng, kita have fun bareng, kita jalan-jalan bareng kayak gitu. Jadi cara aku ngatur waktu aku kerja sambil kuliah itu kayak gitu. Jadi aku mengatur semuanya itu sepintar-pintarnya aku biar aku nggak kelelahan dan dua-duanya bisa aku penuhi. Aku bisa jalan antara kerja aku sama kuliah aku. Nah, jadi buat kalian teman-teman yang pengen kerja sambil kuliah, kalian jangan pesimis. Kalian nggak bisa ngatur waktu, kalian bakalan capek banget. Itu hilangkan, hapus semua pemikiran yang kayak gitu, tapi tanamkan kalau sama diri kalian sendiri, kalian tuh bisa, kalian mampu, dan coba dulu. Karena aku punya satu kalimat yang selalu aku terapkan buat diri aku, itu yaitu mencoba tak mengapa, mengapa tak mencoba. Jadi kita itu boleh mencoba, kan mencoba itu nggak ada salahnya gitu. Jadi kalau setelah kita mencoba, kita akan tahu hasilnya. Nah itu jadi kita bisa ngejalaninnya tuh enak gitu. Orang kita aja bisa nyoba, kenapa enggak kita coba dulu biar kita tahu hasilnya. Kenapa harus kita takut terlebih dahulu gitu. Jadi menurut aku sih ketakutan itu kita buang dulu, terus kita coba, kita tahu hasilnya, baru kita bisa menentuin apakah kita harus takut atau enggak. Tapi menurut aku sih rasa takut itu perlu kita buang. Jadi segitu aja cerita aku tentang kenapa sih alasannya kerja sambil kuliah, gimana caranya ngatur waktunya. Itu mungkin sedikit sharing dari aku, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa termotivasi juga untuk kuliah meskipun sambil kerja, dan jangan pantang menyerah dan pesimis dengan segala keadaan kalian, karena semuanya itu akan baik-baik aja kalau teman-teman yakin dan percaya dengan kemampuan diri teman-teman. Oke, makasih. Assalamualaikum.